aktivitas teman-teman ketika teman-teman nanti masuk ke dunia kerja sebagai guru, tenaga pendidik bagi anak-anak berkebutuhan khusus, atau mungkin guru sekolah inklusi lah gitu. Oke, sebelumnya nih ya, teman-teman tahu kira-kira gitu masalah-masalah apa aja sih yang muncul pada hmm, pada ranah pendidikan khususnya, atau mungkin masalah-masalah apa aja sih yang sering ada yang dihadapi oleh guru-guru gitu ya, ataupun yang ada di sekolah, sekolah luar biasa. Ada yang bisa sharing nggak? Ini kan teman-teman nih udah pada kunjungan ya, udah pada semua udah pada kunjungan ke rumah sakit. Kok ke rumah sakit jiwa sih? Teman-teman ini udah pada kunjungan ke sekolah luar biasa, mungkin sekolah inklusi ya. Boleh sharing nggak setelah kalian kunjungan ke sana atau menganalisa gitu ya, menurut kalian sistem pendidikan sudah cukup dengar dari aturan jaksa, mungkin ada sarana seperti kursi roda dan lain-lain. Uh, dan mungkin menurut saya sendiri klasifikasi kebutuhannya sama, kadang tuh karakteristiknya berbeda-beda. Misalnya ada anak yang tunarungu, ada yang mengalami masalah dalam kognitif, tapi ada juga yang tidak. Kadang dalam satu kelas kalau satu guru saja yang bertugas, terkadang mereka hanya melihat perkembangan dalam mayoritas siswa yang belum itu, terkadang ya diiniin lagi gitu loh, dikesampingin dulu seperti itu. Dan mungkin ya sistemnya aja sih yang sedikit bermasalah dalam penanganan anak kebutuhan khusus di sini. Mungkin tapi saya sendiri tidak terlalu tahu ya di daerah lain itu seperti apa. Namun yang kami lihat kemarin ya kenyataannya seperti itu. Oke, baik. Iya, benar sih Olinda. Jadi itu juga sih masalah-masalah yang aku kan seharusnya kalian ya lebih berpengalaman ya untuk mendalami kasus-kasus di dunia pendidikan, karena kan kalian memang menjaringnya di keguruan ya. Nah, kemarin aku tuh Bu, bikin materi ini gitu ya, akan jadinya belajar lagi nih. Masalahnya benar tadi yang dihadapi Olinda. Uh, Semua kebutuhan khusus kan seperti apa gitu ya.
kurang fokus tentang Ap- sistem pelajarannya kayak tapi di SLB mm, 1 sarana prasarananya kurang. Nah, berikan layanan yang terbaik untuk mereka. Iya, gitu itu kan tidak terlihat kasat mata ya. Nah, itu yang mungkin
Pendidikan anak usia dini, kita bicara pendidikan dengan kelangsungan hidup suatu bangsa, karena pendidikan merupakan hidup itu melalui proses pembelajaran belajar mengajar di sekolah dasar. Yang pertama siswanya harus dilihat dari kebutuhan khusus gitu ya. Ya pasti akan berkendala lah keberhasilan program pendidikannya kan, karena dia tidak mewadahi program pendidikan berkebutuhan khusus gitu. Nah, jadi harus siswanya dulu, siswa sama program pendidikannya harus selevel nih gitu. Kemudian kurikulum, ketersediaan kurikulumnya, jangan sampai kurikulum yang digunakan itu kurikulum yang tidak terupdate. Misalnya ibaratkan kata tuh ya, kita saat ini udah menggunakan Zoom, proses sistem belajar mengajarnya IT teknologi sekali gitu ya, tapi di sana gitu ya masih belajar pakai kapur, masih ditulis di papan tulis menyalin gitu ya. Ya pasti program pendidikannya nggak bisa dikatakan berhasil karena patokan saat ini udah banyak kurikulum terupdate gitu ya. Nah, jadi keberhasilan program pendidikan dilihat juga dari kurikulumnya. Kurikulumnya tepat nggak? Kurikulumnya udah yang bagus nggak? Kurikulum itu selalu update, itu karena ada perkembangan. Artinya ada pembaruan yang lebih baik lagi. Kalau nggak lebih baik, dia nggak mungkin ada update nggak mungkin ada update kurikulum. Kalau ada update kurikulum, dianggapnya ini adalah program yang lebih baik dari program sebelumnya. Kemudian
orang tuh bikin bikin kurikulum tuh juga nggak sembarang bikin tahu. Orang tuh bikin kurikulum tuh ada namanya manajemen pendidikan, ada namanya teknologi pendidikan, banyak. Jadi ya memang itu udah melakukan analisa dan pengembangan. Nah, kemudian ada juga tenaga pendidik. Nah, ini nih tadi yang sama seperti yang dibilang sama Olinda, sama Lawiyah juga. Program pendidikan itu dikatakan berhasil ketika ketersediaan tenaga kependidikannya itu ada. Kalau nggak ada tenaga pendidiknya gimana? Ya mungkin berjalan aja sistem pendidikannya, program pendidikannya berjalan aja. Tapi berhasil enggak? Tepat enggak? Sukses enggak? Itu yang jadi pertanyaan gitu kan. Biaya juga, ya biaya udah faktor pastilah gitu lah. Kalau biaya mah, kalau urusan uang mah sensitif gitu. Kemudian ada sarana dan prasarana. Ini tadi yang dijelaskan sama teman kita, mikir lagi gue, oh ya Afia. Yang dijelaskan Afia tadi, sarana prasarana itu juga sangat menunjang keberhasilan program pendidikan. Kalau sarana prasarana sangat minim, gimana program pendidikan bisa optimal kan gitu ya. Nah, jadi faktor-faktor tersebut dapat terpenuhi. Kalau terpenuhi, maka dapat dipastikan proses belajar mengajar berjalan dengan baik gitu. Kalau enggak, ya enggak. Berarti mutu pendidikannya patut dipertanyakan gitu. Nah, kita masuk ke kebutuhan khusus. Terus bagaimana masalah pada pendidikan anak berkebutuhan khusus gitu ya. Coba kita lihat dulu deh, pendidikan khusus itu apa sih? Anak berkebutuhan khusus itu apa sih? Anak berkebutuhan khusus kan berarti dia punya keterbatasan atau punya keluar biasaan, sesuatu yang tidak biasa gitu, yang berbeda gitu. Kan kalau kita bicara biasa, itu kan berarti umum, kebanyakan gitu kan. Kalau luar biasa, berarti enggak biasa loh gitu. Tidak pada umumnya gitu ya. Nah, itu bisa jadi secara fisik, intelektual, interaksi sosial, atau mungkin emosional. Yang pastinya akan berpengaruh pada proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak yang sama, itu yang normal pada usianya. Nih, dalam hasil review tadi juga aku menemukan ternyata berdasarkan data statistik gitu ya, data statistik BPS ini update-nya per 2000 sampai dengan tahun 2017. Jumlah anak berkebutuhan di Indonesia itu udah mencapai angka 1,6 juta anak loh. Banyak kalau itu 1,6 juta anak. Itu 2017. 19, 19, 20, 21, 22. Ini sudah 6 tahun berlalu lagi loh, gitu ya. Udah gak tahu nambah berapa banyak lagi. Salah satu upaya yang dilakukan kementerian apa dong kalau gitu? Kementerian Pendidikan Kemendikbud. Salah satunya itu adalah memberikan akses pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dengan membangun unit-unit sekolah baru dengan sistemnya sendiri, dengan kurikulum dan metode pembelajarannya sendiri, yaitu sekolah luar biasa atau kita singkat dengan SLB. Itu adalah upaya pemerintah dalam gimana caranya anak yang berkebutuhan khusus ini tetap bisa teredukasi gitu. Nah, terus apa aja nih masalah dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus gitu ya. Misalnya yang pertama nih, ini aku dapatkan dari hasil aku membaca literasi ya, membaca jurnal-jurnal gitu. Dan selain itu juga kalau kita bayang-bayangkan, kita
kita bukan bayangkan ya. Kalau kita lihat juga ya ini yang terjadi. Nah, diperkuat lagi dengan statement teman-teman tadi nih. Ini sangat, aku jadi semakin yakin nih. Nah, permasalahan dalam manajemen sekolah, ini dalam manajemen pengelolaan sekolahnya dulu ya. Perencanaannya di belakang belum melibatkan semua guru. Gitu. Jadi, apalagi nih dalam sekolah inklusi ya. Wah, dalam sekolah inklusi itu kan kita nggak bisa melibatkan semua guru untuk bisa aware gitu sama anak berkebutuhan khusus ya. Karena mereka kan juga mempertimbangkan anak yang umum. Gitu. Kemudian pengorganisasian, pembagian tugas serta penanganan anak berkebutuhan khusus. Tugas ke guru kelas yang sudah pernah mengikuti pelatihan belum terlaksana dengan baik. Guru masih sulit mengerjakan tugasnya. Jadi ini salah satunya tadi yang disampaikan oleh Olinda. Ternyata kasusnya benar ada kok, nggak cuma di tempatnya Olinda doang. Gitu. Jadi emang ternyata karena ini khususnya di sekolah inklusi ya. Sekolah inklusi itu kan gurunya nggak cuma guru SL, sekolah guru ABK ya. Dia juga ada guru kelas, yang mana guru kelas pastinya guru umum ya. Guru umum yang harus mengikuti pelatihan dulu nih. Baru dia bisa in charge ke anak berkebutuhan khusus. Kalau nggak ada pelatihan kebutuhan khususnya, ya gimana dia tahu untuk penanganan anak berkebutuhan khusus. Karena guru kelas ini kan biasanya kan guru umum ya. Gitu. Nah makanya sehingga proses pembelajaran itu juga tidak optimal terjadi. Kemudian pengarahan, masih ada guru yang lambat dalam menanggapi arahannya. Iyalah, nggak semua orang tuh langsung tanggap dalam kebutuhan khusus tertentu. Oh misalnya ada gangguan khusus yang ada aktivitas yang nggak biasa nih dilakukan sama sama anak autis. Misalnya itu kan anak autis yang paling khusus banget ya kalau menurutku ya. Karena penanganannya sulit, karena dia nggak suka sama manusia. Nah, anak autis gitu. Padahal aku sebagai guru umum, aku nggak tahu penanganannya gitu ya. Jadi lambat dalam menangani itu lambat. Pengawasan, sistem pengawasannya. Pengawasan sekolah terkait program atau kegiatan belum menyeluruh. Hanya sebatas bertanya tentang keterlaksanaan program saja. Ini juga dialami nih dalam sistem pembelajaran. Kayak dimana saat ini tuh yang pengawasannya itu lebih ke kayak, oh ini kurikulumnya, ini programnya, yuk dijalankan, ini timelinenya gitu ya, ini modulnya, metodenya ini. Udah, oh reporting deh, tinggal reporting. Oh udah terlaksana, oh sekarang udah masuk weekly timeline keberapa gitu ya. Jadi dia tidak memberikan reporting yang jelas. Pertanyaannya, oke, terlaksana, oke, program berjalan. Pertanyaannya adalah, sukses enggak? Terlaksana dengan baik enggak? Itu kan jadi pertanyaan. Tapi sistem pengawasan saat ini yang terjadi adalah pusat hanya tanya, gimana terlaksana enggak? Oke, terlaksana. Sudah sesuai timeline enggak? Oke, sudah sesuai timeline. Tapi tidak ada pengawasan kontrol langsung. Terlaksanaannya itu seperti apa, itu belum. Nah, itu adalah hasil penelitian di dalam sebuah artikel yang aku baca. Nah, terus permasalahan yang dialami tenaga pendidik apa? Nah, itu kan tadi kan dari manajemen sekolah, jadi instansi gitu ya. Nah, kalau yang dari tenaga pendidikannya nih, ya tenaga pendidiknya itu belum ada guru pendamping khusus, belum ada guru pembimbing khusus, yaitu benar. Karena aku nggak tahu sih, setauku ya, sekarang itu kan guru di Fakultas Keguruan Program Studi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus itu kan general ya. Yang tadi aku bilang, kalian di sini mempelajari semua jenis kebutuhan khusus gitu. Enggak terpaku sama satu kebutuhan khusus tertentu. Jadi bimbingannya gitu
bimbingan yang ada di dalamnya juga tidak fokus ke satu bimbingan. Kalau Olinda kan tadi bilang usulnya lebih baik kayaknya satu siswa itu punya satu pembimbing gitu ya. Kalau di situ siswanya ada 20, apa iya situ ada 20 guru pembimbing ditambah guru kurikulum ditambahkan kebanyakan ya. Maksudnya bukan kebanyakan sih. Lebih kepada tenaga kita kan masih sangat minim loh. Kalau kita fokusin harus begitu, kasihan sekolah-sekolah lain nggak kebagian tenaga pendidik gitu. Karena memang keterbatasan tenaga pendidik saat ini untuk di guru pendidikan kebutuhan khusus sejujur-jujurnya gitu ya. Kemudian yang kedua, guru kelas ditugasi untuk menangani anak berkebutuhan khusus, masih kesulitan dalam menanganinya. Wajar, fokusnya adalah guru kelas, bukan guru majoring, bukan guru yang fokus pada jurusan atau fokus tertentu, kebutuhan khusus tertentu. Karena ada guru TK inklusi, tidak menjalankan langkah-langkah pelayanan terhadap ABK sesuai teori. Guru TK inklusi hanya melayani secara klasikal dan tidak memberikan bantuan khusus sesuai dengan kelainan yang dialami anak. Ini kalian tahu nggak sih? Kalian tahu nggak sih bedanya anak SLB sama kalian tahu nggak sih bedanya sekolah SLB, sekolah luar biasa, sama sekolah inklusi? Bedanya apa? Tahu nggak? Coba siapa nih? Adelia Mawadah, coba tahu nggak bedanya sekolah inklusi sama sekolah luar biasa? Tahu beberapa, Bu. Kalau sekolah inklusi itu tidak merata, Bu. Sedangkan itu lebih merata kalau prasarananya gitu, Bu. Kalau dibandingkan tentu lebih lengkap, lebih sesuai yang di SLB dibandingkan dengan di sekolah inklusi. Kemudian untuk guru pendampingnya pun juga sesuai atau lebih bagus lagi bila yang di SLB bila dibandingkan dengan sekolah inklusi, Bu. Oke, betul juga Adelia, benar Kak Adelia tadi. Terima kasih Adelia. Oke. Coba Maulidia Fitriani, coba tahu nggak? Kalau menurut Maulidia Fitriani, ini ya berkebutuhan khusus ya? Ya, Bu, tunarungu dia. Oh, sip, baik. Kalau kita siapa? Dina Rejan. Dina Roswandi. Misalnya sekolah inklusi itu isinya bermacam-macam, nggak harus yang berkebutuhan khusus. Misalnya kayak orang miskin, terus kayak korban bencana, apalagi ya. Terus kayak pokoknya orang yang terdiskriminasi. Kalau misalnya kalau misalnya di SLB itu isinya khusus orang yang memiliki berkebutuhan khusus. Oke, baik Dina. Benar juga Dina. Terima kasih. Kalau Aulia Rahma? Menurut Aulia Rahma, apa tuh bedanya inklusi sama luar biasa? Inklusi itu sekolah biasa masuk anak ada nggak ada ya? Inklusi itu sekolah biasa dijadikan sekolah inklusi dengan menerima ada cowok deh, satu cowok. Jauhar coba. Sekolah umum biasa. Namanya Jauhar ya. Oh, oke, baik. Ya udah, berarti Raihan. Nah, Ya. kalau menurut Raihan, apa bedanya sekolah inklusi sama sekolah luar biasa? Kalau inklusi itu ada sekolah umum. Kalau
Kalau inklusi itu sekolah umum menerima anak ABK. Kalau SLB Hmm, semuanya ABK semuanya itu campur-campur apa? itu. Hmm. Oke, terima kasih. Sama sekolah ini luar biasa. Kalau sekolah-sekolah inklusi adalah sekolah umum. Jadi isinya adalah anak-anak umum kok, gitu, anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Abal. Cuman mereka menerima anak berkebutuhan khusus. Jadi mereka memberikan wadah, sekolah umum yang memberikan wadah untuk anak-anak berkebutuhan khusus juga bisa bergabung, tapi dengan metode pembelajaran yang berbeda dengan anak yang umum gitu. Jadi mereka punya metode pembelajaran yang disetarakan dengan anak umum tapi dengan metode pembelajaran kebutuhan khusus gitu. Gunanya bagus, manfaatnya bagus sebenarnya. Nah, gitu ya. Karena ada kesetaraan di dalamnya, kita nggak membedakan gitu ya. Dan di tengah-tengah kesetaraan itu, mereka ditangani dengan metode pembelajarannya yang khusus. Itu positifnya sangat baik ya sebenarnya ya. Cuman yang jadi masalah adalah ya itu tadi contohnya nih, guru sekolah inklusi tidak menjalankan langkah-langkah penanganan terhadap anak berkebutuhan khusus sesuai dengan teori. Karena guru-guru sekolah inklusi kan kebanyakan juga guru-guru normal, guru-guru umum ya. Dan guru-guru inklusi hanya melayani secara klasikal, ya, diwadahi satu klasikal itu kelompok ya, kelas gitu. Jadi penanganan atau metode pembelajaran dilakukan secara kelas dan tidak memberikan bantuan secara khusus sesuai dengan kliennya. Kalau misalnya dia misalnya dia anak tunarungu sama tunanetra, kan tunarungu sama tunanetra berkebalikan. Nah, itu agak sulit ya gimana? Kalau tunarungu kan mengandalkan isyarat gitu ya, gerak tubuh ya. Kalau tunanetra kan mengandalkan auditori, suara. Ya saling nggak nangkep dong materinya gitu ya. Itu yang cukup ekstrim. Nah, atau mungkin yang nggak begitu ekstrim deh, intellectual disability deh, yang kelainan pada intelektual kognitif ya. Kan orang-orang kan beda, ada yang intelektual disgrafia, ada yang disleksia gitu ya, banyak. Nah, karena diajarkannya secara klasikal, kelompok gitu ya, dengan beda-beda dan bahkan ada juga siswa yang umum gitu kan. Jadinya si anak-anak berkebutuhan khusus merasa mereka tidak mendapatkan pendidikan yang intensif. Jadinya tidak, karena merasa guru itu tidak memberikan bantuan khusus sesuai dengan kelainan yang dialami anak. Itu masalahnya. Nah, permasalahan yang sering terjadi dalam tenaga pendidik anak berkebutuhan khusus. Kemudian karena guru tenaga inklusi kebanyakan gitu ya, TK inklusi ini, guru TK itu kan backgroundnya adalah pendidikan anak usia dini ya, PAUD ya, keguruan PAUD ya. Aku sih belum pernah nemu ya ada jurusan Fakultas Keguruan Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini ABK. Itu nggak ada ya, karena kalau anak ABK kan khusus di kalian nih, di program pendidikan anak berkebutuhan khusus sendiri. Kalau PAUD kan nggak ada yang kayak gitu ya, jadi kan itu kan pembelajarannya secara umum ya. Nah, mereka tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang anak berkebutuhan khusus kan. Pasti beda lah sama kalian di sini. Kalian di sini sudah paham betul perkembangannya, paham betul ciri-cirinya gitu ya. Tapi anak-anak atau pendidikan guru-guru PAUD kan mereka umum. Nah, pengetahuan itu tidak ada sehingga
Bahkan tuh kadang butuh yang namanya pelatihan dulu, yang kayak tadi tuh butuh pelatihan. Tapi kan nggak semua orang ya, nggak semua guru umum yang punya pelatihan kekhususan gitu. Bahkan lulusan pendidikan khusus aja nih, kayak kalian yang misalnya lulus nih, kalian kan mempelajari kebutuhan khusus kan general ya, semua kalian pelajari. Nah, kalian tidak punya bidang spesifikasi khusus tertentu. Oh, saya kekhususannya saya hanya mempelajari tunarungu, kan kayak gitu. Saya nggak mempelajari tenaga kan nggak gitu. Tidak mendalam ke satu pengetahuan saja gitu. Tapi kalian tuh memahami ke semua jenis keterbatasan, gangguan gitu. Dan itu kan pasti nggak mendalam, tidak cukup mendalam ketika orang punya jurusan yang spesifik, kayak misalnya pendidikan bahasa Indonesia. Dia akan mendalami tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia dan lain-lain gitu ya. Berbeda dengan orang-orang yang jurusannya pendidikan matematika, dia akan mendalami matematika gitu. Beda sama pendidikan guru kelas, pendidikan apa ya, PGSD doang gitu ya, PGSD. Dan mereka belajarnya umum dan dasar gitu. Yang fokusnya nanti di dia pekerjaannya adalah guru kelas, nggak punya fokus keilmuan tertentu. Kalau kalian kan punya fokus keilmuan anak ABK, tapi kalian belum punya fokus tertentu pada satu gangguan gitu. Nah, diharapkan sebenarnya punya namanya guru-guru ini punya pelatihan nih, punya pelatihan atas kekhususan tertentu. Tapi kan nggak semua orang tuh punya pelatihan itu sih, sehingga kebanyakan tenaga pendidik ini jadi sebuah momok permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak ABK. Belum lagi ketersediaan tenaga pendidik khususnya ABK itu sangat minim saat ini. Maka kalian berbanggalah ya, karena posisi kalian itu sangat dicari sebenarnya, karena masih sangat minim. Nggak ngerti bisa menangani yang ABK sesuai dengan penanganannya. Oke, Bu tuh, Sabirin nanya, Sabirin bertanya, aku izin mau nanya Bu, mengapa calon guru harus mempelajari pendidikan anak berkebutuhan khusus? Kenapa? Gitu ya. Karena enggak semua guru, enggak semua orang gitu ya, lahir dengan hadir gitu ya dengan sempurna gitu. Atau mungkin ya juga sempurna dengan normal, dengan fungsi sensomotorik, kognitif dan lainnya yang sempurna. Tapi ya kita harus mempelajari kenapa ya individu ini berbeda. Kenapa ya individu itu berbeda? Kemarin makanya kenapa di awal pertemuan kita membahas soal keragaman siswa. Kita harus tahu dulu kalau semua siswa itu nggak sama, semua siswa itu beragam. Kita dari latar budaya aja beragam, apalagi intelektual, kesehatan organ tubuh kita tuh berbeda. Ada yang mungkin mengalami cacat, ada yang mungkin mengalami cerebral palsy gitu, berbeda. Jadi kenapa kita harus belajar pendidikan berkebutuhan khusus, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Oh, anak yang berkebutuhan khusus ini tuh cirinya begini. Dengan kalian tahu cirinya, kalian tahu tahap perkembangannya, kalian akan tahu apa yang harus kalian lakukan ke depan dalam proses pengajaran. Gitu. Ya, aku coba bantu balas di chatnya Sabina.
Oke, sip. Terima kasih Sabirin atas pertanyaannya. Jadi itu permasalahan yang sering banyak pendidikan khususnya pendidikan anak berkebutuhan khusus. Sorry, untuk kalian ini F pendidikan FKIP. Nah, kalau ini apa? Studi Pendidikan apa? pendidikan khusus. Pendidikan khusus. Memang fokusnya pendidikan anak berkebutuhan khusus kan, bukan PGSD, PAUD, ya kan ya? Gitu. Oh, oke, baik. Nah, itu gunanya. Aku kira kalian ada fokus pendidikan umum, tapi mata kuliah pendidikan khusus. Oke, jadi gitu ya, menjawab si Sabirin juga kenapa penting gitu ya. Apalagi kalian memfokuskan ke pendidikan khusus, berarti kan kita harus tahu nih, harusnya kalian sudah punya dasar sebenarnya kenapa kalian memilih pendidikan khusus gitu. Apa yang memangnya mau kalian kontribusi apa yang mau kalian lakukan pada pendidikan berkebutuhan khusus. Yang pastinya kan mewadahi bagi orang-orang, bagi anak-anak yang lahirnya mungkin tidak sempurna atau punya kekhususan yang masing-masing. Gitu. Oke, kita next. Nah, tadi kan kita udah belajar tuh dari sisi instansi tuh masalahnya apa aja sih gitu ya. Dari sisi tenaga pendidik tuh masalahnya apa aja gitu ya. Nah, ini ada intervensinya nih. Intervensi itu apa ya? Penanganan ya. Intervensinya untuk anak berkebutuhan khusus dengan setting perkembangan dan pendidikan. Nah, kita masuk satu-satu. Ada yang namanya anak berkebutuhan khusus fisik gitu ya. Anak berkebutuhan khusus fisik ini contohnya yang pertama tuh tunanetra. Dalam setting pendidikannya itu mereka mengandalkan sensori ya, indera sensori, tapi terkecuali mata atau terkecuali indera penglihatan. Mereka hanya fokus pada pendengaran atau peraba untuk mengenali sesuatu atau untuk metode pembelajaran mereka. Salah satu strategi pembelajaran untuk anak-anak tunanetra gitu ya, dengan mengaktifkan modalitas dari si indera tadi yang masih berfungsi melihat gitu ya. Peraba untuk biasanya kalau peraba tuh mereka diajari dengan huruf braille. Nah, huruf braille itu apa sih? Huruf braille itu huruf yang apa? Yang timbul gitu, titik-titik terus timbul untuk kita melambangkan sebuah huruf atau melambangkan sebuah kata atau angka atau simbol tertentu. Ini ada contohnya. Nah, ini contoh braille. Jadi orangnya juga ada sih. Nah, jadi orang-orang yang tunanetra gitu ya, mereka mengandalkan huruf-huruf braille kayak gini untuk sistem belajar.
Nah, tapi karena punya sistem penginderaan yang lain, anak-anak dengan tunanetra itu punya sistem penginderaan yang lain yang masih berfungsi, salah satunya pendengaran gitu ya. Mereka juga, kita sebagai tenaga pendidik tuh kita mencoba untuk ini ya teman-teman. Jadi kita kan punya beberapa panca indera, enggak tuh, punya panca indera, 5 panca indera utama ya. Nah, kalau satu rusak, katakanlah gitu ya, yang lain untuk kita optimal harus bisa jadi lebih berfungsi dengan lebih baik pada orang normal supaya kekurangan yang tadi bisa tertutupi. Aku tuh selalu melihat ini siapa yang sekarang anak-anak yang lagi viral tuh, yang penyanyi yang sekarang nyanyi, dia dulu di Indonesian Got Talent, sekarang dia ada di American Got Talent, yang dia penyanyi gitu ya. Yang dia penyanyi, kalau suaranya bagus berarti kan dia punya indera pendengaran yang sangat sensitif untuk dia bisa memainkan nada, intonasi, bagaimana dia bisa melafalkan kembali mainannya dan intonasi gitu. Itu teknik dia mengoptimalkan inderanya yang lain. Nah, jadi salah satunya juga kita harus meningkatkan kemampuan komunikasi. Bagaimana pelafalan yang baik, bagaimana bicara yang baik gitu. Jika individu mengalami kesulitan, jika anak tunanetra ini mengalami kesulitan berkomunikasi, udah pasti dia akan menambah masalah gitu dalam hidupnya dia gitu, memunculkan permasalahan dalam aspek sosial, emosi, atau bahkan dia jadi sulit beradaptasi gitu. Makanya gunanya kita tuh penting banget untuk meningkatkan skill komunikasi peserta didik kita bagi peserta didik yang tuna gitu. Perlu dilatih dengan aktivitas dan pengalaman untuk mengembangkan dasar-dasar bahasa serta kemampuan mendengar yang baik, ataupun dengan alat bantu kita bisa menggunakan alat-alat pendengaran atau mungkin alat braille ketika dia sebuah huruf, bagaimana pelafalan untuk sebuah huruf A, bagaimana pelafalan untuk sebuah huruf B gitu ya. Atau kita coba untuk reading mesin. Nah, ini bagaimana komunikasi verbalnya. Pengembangan anak berkebutuhan khusus disertakan pada tenaga pendidik aja, tapi juga harus diperbantukan sama orang tua. Nah, hanya saja ada orang tua yang tidak merasa punya andil lebih di dalamnya gitu, merasa bahwa ya nih sekolah mahal-mahal, aku berharap anak aku bisa dibina misalnya dengan kebutuhan khusus gitu ya, karena ada orang tuanya gitu. Nah, itu bagaimana peran teman-teman ya, peran kita nih sebagai tenaga pendidik memberikan informasi yang tepat ke orang tua pendidik, wali pendidik, wali siswa, orang tua siswa atau wali siswa tentang peran dari kita sebagai salah satu terapis yang menterapi anak ibu gitu ya, dalam proses perkembangannya dengan kekhususannya. Nah, tapi kan waktu kita hanya paling 6 jam gitu ya. Nah, sisanya kan ada interaksi dengan orang tua. Orang tua diperankan sebagai koterapis atau apa ya, terapis
gitu ya. Jadi ciptakan suasana bahwa memang orang tua tuh dilibatkan sebagai terapis loh Bu dalam sistem belajar ini, keberlangsungan program ini gitu. Jadi kita ajarin misalnya cara makan, cara berpakaian, pakaian tuh kayak gimana sih gitu ya. Nanti kita buat form checklist misalnya gitu ya, kita berikan ke orang tuanya sebagai co-terapis untuk bisa ngechecklist nih, oh ya anakku bisa nih pasang baju sendiri gitu ya, terus kasih tahu tahap perkembangannya. Jadi ibu orang tua kita kasih lagi PR yang sama, oh ternyata udah ada perkembangannya nih, ternyata pendampingan orang tua di rumah juga berperan nih gitu. Jadi kalau pengembangan kemandirian itu juga fokusnya ke daily activity ya. Kalau pengembangan kemandirian itu kan lebih ke makan sendiri, minum sendiri, pakaian sendiri, pakai kancing baju sendiri, mandi sendiri misalnya. Nah itu kan harus peran serta orang tua dalam gitu. Kemudian sekolah khusus dan atau sekolah inklusi pada anak dengan tunanetra ya. Nah, intervensi dalam pendidikan dengan menerima dan mengikut sertakan peserta didik yang mengalami gangguan penglihatan atau tunanetra ini dalam proses pendidikan formal, yaitu melalui sekolah khusus atau sekolah luar biasa SLB maupun sekolah inklusi sebagai bentuk pendidikan formal. Sekolah inklusi pada anak tunanetra akan berbaur ya. Sekolah inklusi pada anak tunanetra akan berbaur dan belajar bersama dengan anak-anak normal lainnya, meskipun ada beberapa metode pembelajaran yang berbeda. Gitu. Jadi sekolah inklusi itu ya itu digabung gitu sama anak normal, cuma memang metode pembelajaran agak berbeda. Gunanya apa sih tujuan pemerintah tuh? Ya sangat bagus memang supaya ada kesetaraan keragaman siswa gitu ya. Kita tetap sama, tetap satu, tujuan kita sama, cuman cara belajar kita, kurikulum kita juga sama, cuman cara belajarnya aja berbeda. Itu bagus, cuman ya itu memang pada akhirnya kembali lagi ke ketersediaan tenaga pendidik. Terus yang kedua ada tunarungu. Tunarungu itu mengembangkan kemampuan komunikasi. Meskipun kemampuan mendengar dan komunikasi saling mempengaruhi, di mana anak-anak dengan gangguan pendengaran pasti mengalami permasalahan utama dalam komunikasi. Namun kemampuan komunikasi tetap harus dikembangkan. Nih, ya sekarang ada siapa? Seandainya itu ya, Sabirin bisa share. Jadi untuk anak-anak yang tunarungu gitu ya, mereka itu anak-anak tunarungu itu gangguan komunikasinya tuh komunikasinya juga terganggu gitu, karena mereka nggak tahu gimana, karena dia kan tidak mendengar ya, mereka hanya lihat bibir yang bergerak, mereka nggak tahu nada pengucapan huruf A itu gimana gitu ya, kamu itu pelafalannya gimana, maksud saya gitu. Makanya mereka hanya mengisyaratkan dengan gerak tubuh gitu, bahasa isyarat, atau dengan gerak jari gitu. Jadi cara mereka berkomunikasi adalah dengan melatih bahasa isyarat dan bahasa ejaan jari gitu. Nah itu yang perlu dioptimalkan. Nah apakah sudah ada nih guru ABK? Aku yakin teman-teman di sini, apakah teman-teman di sini sudah bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat? Belum tentu ya. Mungkin ada yang bisa, mungkin ada yang nggak bisa. Padahal teman-teman calon guru anak berkebutuhan khusus loh. Nah, itulah tadi yang menjadi masalah dalam pendidikan. Karena ketersediaan guru ABK dengan fokus tertentu yang masih minim. Belum ada penjurusan khusus yang memadai. Mereka harus mengikuti pelatihan-pelatihan dulu. Pelatihan
bahasa isyarat, tunarungu, pelatihan ini, pelatihan itu. Sedangkan nggak semua guru juga minat mengikuti pelatihan itu kan. Nah, itu menambah masalah dan kemelut lagi bagi anak-anak berkebutuhan khusus tunarungu. Mereka dapat pendidik yang berbobot dari mana gitu. Nah, aku sih berharap teman-teman di sini, walaupun kalian semua di sini belajarnya majoringnya itu umum gitu ya, semua kebutuhan khusus kalian pelajari, aku sangat berharap sekali kalian tuh cobalah masing-masing pendidikan khusus ini kalian dalami gitu. Kalian dalami, jangan cuma tahu permukaannya aja, jangan cuma tahu dasarnya aja. Oh, tunarungu itu harus pakai bahasa isyarat. Ya, kalian harus belajar bahasa isyaratnya. Gimana kalian ngajarnya? Sampai muntah-muntah juga kalian susah ngajarinnya. Harus belajar. Kalau sekarang kan udah mahasiswa ya, aku yakin kalian juga sudah untuk kayak sabirin gitu ya. Sabil pasti udah mendapatkan penanganan lebih sebelum waktu zaman dia sekolah. Sehingga untuk mengikuti kuliah hari ini kan dia udah bisa baca, bahkan dia udah bisa bertanya. Artinya kan dia memahami loh apa isi perkuliahan hari ini. Dia bisa memahami PowerPoint yang aku buat gitu. Ya, tapi gimana kalau misalnya masih anak TK, susah dong. Anak SD susah dong, ya kan? Nah, aku sih berharap teman-teman sebagai guru pendidik kebutuhan khusus tentunya bisa lebih lebih aware lagi gitu. Aware kalian tuh sangat dinanti-nanti, sangat ditunggu-tunggu bagi orang-orang yang berkebutuhan khusus. Terakhir sama sebelahnya. Nah, ini adalah bahasa isyarat. Ini bahasa isyarat, ini bahasa jari. Ini bahasa jari juga sih. Ada isyarat dengan gerak tubuh, ada juga isyarat dengan jari. Isindo Cibi ya. Iya ya. Cibi itu. Nah, terus kalau sekolah inklusinya atau sekolah khususnya gimana bagian tunarungu atau tunanetra sih? Tunarungu ya sama aja, dia akan menjalani dengan normal pada umumnya gitu ya. Meskipun misalnya ada siswa nih tunarungu, sangat mungkin dia akan mendapatkan yang namanya remedial. Mungkin orang tuh yang merasa kalau zaman kita sekolah dulu ya, aku deh gitu. Aku waktu sekolah tuh kalau dapat remedial gitu ya, wah berarti nilai aku jelek deh, gitu ya. Berarti aku berarti nggak lulus nih gitu ya. Nah, tapi definisi itu tidak berlaku bagi anak berkebutuhan khusus. Remedial itu gunanya ada pengulangan atau kita butuh extra time gitu ya, waktu yang lebih untuk pengulangan, pembinaan lebih lagi, pengembangan anak ini supaya memperbaiki nilainya. Misalnya contoh, kalau kasih tas nih, kalau kasih tugas nih, kerjain nilainya 50. Oke, berarti kita harus melakukan teknik remedial, pengulangan, kita belajar kembali, kita beri extra time, kita beri waktu yang lebih dalam pengayaan dulu orang bilangnya ya. Nah, sekarang kan masih pengayaan gitu ya, kayak pembimbingan gitu ya, tutoring gitu, kayak les gitu, extra time lah, waktu yang lebih. Nah, terus kita tes lagi dengan asumsi ada perbaikan nilai. Nah, itu yang harus dialami oleh anak-anak khususnya tunarungu. Apalagi anak-anak tunarungu kan dia harus pakai bahasa isyarat ya, dia nggak dengar gitu, harus pakai bahasa isyarat ya, harus dengan menulis kayak tadi nih ya,
kalau aku menjelaskan pakai mulut nih ya, mungkin aku butuh waktu 1 menit. Tapi ketika aku mengetik jawabannya Sabirin, aku butuh extra time, waktu yang lebih. Jadi ngetiknya tuh jadi kalau ngomong 1 menit, kalau ngetik jadi 1,5 menit lah gitu. Atau kalau ngomong 3 menit, kalau ngomong 2 menit, tapi kalau ngetik jadi 3 menit lah gitu. Mau nggak mau, itulah yang harus dialami gitu. Nah tadi orang secara fisik sebenarnya banyak ya. Ada cerebral palsy, kalau cerebral palsy mah ya harusnya konotasinya ke sarana prasarana ya sebenarnya ya, ketersediaan kursi roda gitu dan lain-lain ya, ketersediaan apa sih namanya tuh yang jalan yang ada penghubungannya gitu ya, yang kiri kanannya disabilitas friendly lah gitu. Banyak sebenarnya kalau kita bahas lagi seperti presentasi kita, waduh berapa jam gitu ya. Oke, kita masuk ke ABK kognitif. Anak berkebutuhan khusus dengan kognitif. Nah, anak berkebutuhan pengembangan kelainan kognitif, gangguan kognitif ini biasanya adalah bisa disebut dengan intellectual disability atau keterbatasan intelektual. Biasa kita udah bahas nih kemarin ya. Tunagahita lah. Ada yang biasanya kalau diukur itu IQ-nya biasanya di bawah rata-rata ke bawah gitu. Ada yang lambat belajar, ada yang speech delay, ada yang dysgraphia, disleksia, banyak lah gitu ya. Gangguan intelektual, ada yang selain apa sih namanya tuh yang kognitifnya rendah sekali, banyak lah. Nah, pendidikan inklusi bagi anak yang mengalami intellectual disability menekankan pada perubahan yang mencakup 2 hal. Yang pasti penekanan inklusi yang dalam kemampuan-kemampuan yang berguna ya, kemampuan-kemampuan secara intelektual, kemampuan dasar, kemampuan umum, ilmu pengetahuan gitu. Yang kedua yang perlu ditekankan pada intellectual disability adalah